Suamiku Niko, orangnya dingin dan tegas. Tak pernah membiarkan wanita lain mendekatinya. Naik mobil, lelangnya mulai 2 jam lagi. Gak nyangka, dia malah biarin asisten barunya Lydia duduk di bangku sebelahnya. Hanya karena dia mirip cinta pertamanya. 3 tahun lalu, cinta pertamanya demi selamatin Niko malah ketabrak mobil tewas di tempat. Angel! Itu jadi luka yang gak pernah bisa dia lupain. Angel! Halo Kak Bianca. Ada yang pernah bilang ke kamu nggak kalau kursi di sampingnya hanya untukku? Bos Niko yang suruh aku duduk di sini. Niko, aku menunggu kencan kita. Berusaha tampil cantik, tapi ternyata kamu suruh cewek yang mirip mantanmu duduk di kursiku. Kak Bianca, namaku Lydia. Aku asisten baru Bos Niko. Katanya malam ini kalian mau ke acara lelang pribadi. Makanya aku minta ikut buat nambah pengalaman. Tenang aja, aku gak bakal ganggu kalian kok. Cinta pertama Niko udah meninggal. Lydia ini, meskipun mirip, tetap aja bukan dia, cuma pengganti. Gak bakal bisa gantiin posisiku di hati dia. Dia selalu jaga jarak. Gak akan biarkan orang lain mengganggu pernikahan kita. Bianca, melihat dia dingin begitu, kamu bakal kesepian. Kami menikah karena perjodohan, tapi cinta tumbuh perlahan. Aku cinta Niko. Dia juga cinta aku. Mulai sekarang, kamu adalah istriku. Suami istri jadi satu. Kamu beda dengan orang lain. Aku gak bakal izinin siapapun incar apa yang aku punya. Lydia ini jelas udah nyentuh batas sabarku. Cara pamernya itu sangat mencolok mata. Turun. Maaf ya Kak Bianca. Kenapa kursiku diutak-atik orang? Kalau hatimu gak enak, kita pulang saja dulu. Kamu Lydia kan? Aku sekarang gak mau pergi. Kamu balik sendiri naik taksi aja. Aku sama Bos Niko mau pulang. Dia cuma mahasiswa baru di dunia kerja. Kenapa kamu ribut soal ini? Pertama kali. Apa? Sekian lama bareng. Ini pertama kalinya kamu biarin cewek lain duduk di kursi sampingmu. Gak nyangka. Kamu mikirin itu. Di kalangan kita semua tahu, kamu orang hebat. Banyak wanita menyukaimu. Tapi kamu selalu jaga diri gak pernah macem-macem. Hari ini kenapa beda? Bisa bikin kamu cemburu juga. Dia itu bawahanku. Hanya itu saja. Aku sama dia gak bakal ada hubungan lain. Lihat dia ngomong seyakin itu. Kali ini aku percaya dia. Bos Niko, ini kalung harga 4 miliar yang Anda menangkan buat istri. Kalungnya bagus banget. Boleh aku pegang sebentar? Lydia, kamu kenapa? Maaf ya Bos Niko, kemarin... Yang harus minta maaf itu aku. Kemarin istriku sudah membuatmu malu. Kalung ini untukmu. Anggap saja kompensasi untukmu. Ini gak baik kalau nanti Kakak Bianca tahu. Gak usah peduliin dia. Kamu terima aja, biar aku pasangin. Nyonya, kalung lelang Bos Niko senilai 4 miliar yang seharusnya untuk Anda malah dikasih ke Lydia.
Bos besar bilang, cewek harus kuat walau disakiti. Lap air matanya. Siap, bos besar. Niko, awalnya aku pikir kasih pelajaran buat Lydia pas pertama ketemu udah cukup. Gak nyangka kamu masih berani nantang batas kesabaranku. Nyonya, perlu saya bantu usir Lydia nggak? Gak usah, aku urus sendiri. Kok aku sampai anggap serius cewek murahan sepertinya nurunin harga diriku? Giana, bantu aku kirim ke semua pegawai wanita kantor bos Niko, kecuali Lydia. Masing-masing 1 kalung berlian Hermes senilai 4 miliar. Nyonya Bianca, tenang aja. Hari ini meski stok kosong, bakal aku siapin semua barangnya. Dan pasti semua terkirim. Niko, aku justru pengen lihat si Lydia yang mirip cinta pertamamu itu. Seberapa penting dia buatmu. Kali ini kamu mau gimana nebus ke dia? Dan gimana mau perlakukan aku? Aku menantikan aksimu. Nyonya Bos bilang, tiap cewek pantas dapat yang lebih baik. Ini hadiah yang Nyonya Bos siapin buat kalian. Wah, luar biasa Nyonya Bos. Royal banget. Kalung Hermes. Semua udah dikasih sesuai permintaan Nyonya Bos. Karena semua udah dapat hadiah, bikin postingan ucapan terima kasih ke Nyonya Bos. Kayak gini. Tulis, istri bos bilang tiap cewek pantas lebih baik. Siap, Nyonya Bosku. Nyonya Bos emang pandai. Lydia, kok kamu gak dapat hadiah dari Nyonya Bos? Bos Niko udah kasih langsung atas nama Nyonya Bos, kalung di lehernya senilai 4 miliar. Siapa itu berani? Ternyata ada orang yang suka ngarep ketinggian. Dikira itik jelek bisa jadi angsa putih apa? Iya, emang pantas apa? Ada urusan lain. Aku tutup ya. Kenapa? Bos Niko, ambil balik kalungnya. Aku gak berani terima. Apa istriku mengganggumu lagi? Maaf ya Bos Niko. Aku selalu repotin kamu. Tadi aku cuma buat postingan untuk semangatin diri sendiri. Gak tahu kalau Nyonya bisa lihat. Aku gak nyangka Nyonya bakal semarah itu. Sekarang bahkan gak jelaskan. Langsung bawa orangnya pulang. Aku bawa Lydia, biar dia bisa jelasin langsung. Jangan nyusahin dia lagi. Kalau enggak. Kalau enggak apa? Bianca, Lydia itu cuma sekretarisku. Karena kemarin kamu sudah bikin dia malu. Sebagai permintaan maaf, aku sekalian kasih dia hadiah. Itu aja. Kak Bianca, maafkan aku. Ini pertama kali aku dapat hadiah semahal itu. Saking senangnya sampai kelepasan posting di sosial media. Kalau aku udah bikin kamu gak senang, kamu bisa bilang ke aku akan ubah sikapku. Lydia, aku bukan gurumu, juga bukan atasanmu. Gak ada waktu ngajarin kamu soal etika. Tapi aku istri atasanmu. Jadi, siapa yang berani deket-deket sama suamiku, aku gak bakal kasih kesempatan buat dia tobat. Bianca, Lydia kesini buat minta maaf. Kamu masih aja kayak gini. Ini pertama kalinya kita konflik di hubungan karena ada orang ketiga. Kita ini orang yang jaga harga diri, juga mau hubungan kita gak ada skandal. Aku ngerti, tapi gak boleh ada kedua kalinya. Mau siapapun itu. Kamu gak perlu pakai cara kayak gitu buat lawan seorang gadis. Harusnya kamu ngomong dulu ke aku. Kamu tahu, aku suka banget kalung itu. Tapi kamu malah kasih ke cewek lain. Apa aku gak boleh marah? Dia gara-gara kamu salah paham. Nangis semalaman. Pagi tadi aku lihat matanya sampai bengkak. Jadi langsung kasih kalungnya buat minta maaf. Kalung 4 miliar itu, bagi kita cuma angka kecil. Bisa diberi begitu saja. Tapi lihat orangnya pantas nggak? Niko, aku cinta kamu.
Aku mencintai dirimu yang murni. Itu yang bikin kamu beda dari yang lain. Dulu kamu gak pernah biarin wanita manapun mendekatimu karena kamu punya prinsip soal perasaan. Kamu pengen pernikahan yang bersih. Kita punya tujuan yang sama. Semoga hatimu tidak berpindah ke tujuan lain. Aku gak bakal. Niko sangat sadar diri. Dia pasti tahu aku akan kepikiran. Jadi dia gak mungkin kasih kesempatan ke Lydia buat berharap lagi. Niko, ini pertama kalinya dan juga terakhir kalinya. Aku janji, gak bakal kejadian lagi. Kamu cuma anak magang, gak pantas masuk shift kantor bos. Lagian gak ada jadwalmu. Mulai sekarang gak perlu lagi shift. Tapi aku asistennya bos Niko. Kalau nggak kesini, aku harus kemana? Tanpa dukungan bos, kamu harus mulai dari pekerjaan paling dasar. Mulai sekarang, kamu bantu-bantu di luar aja. Kamu anak magang yang baru datang kan? Aku mau bersihin ruangan bos. Kamu bersihkan lantai ya. Lihat dia. Iya, lihat dia bisa nggak? Lihat dia. Kayak orang bodoh. Dia bengong aja. Lihat. Bos Niko. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nindas kamu gini? Asisten Helen. Berani banget ya. Mungkin aku bikin kakak Bianca marah lagi. Udah pulang? Kenapa kamu masih aja gak bisa lepaskan Lydia? Bianca, aku hormatin kamu, sayang kamu, berkali-kali sabar. Meski kamu udah hina dan lukain dia, tapi sikapmu sengaja nyerang dia, itu udah nyentuh batas sabarku. Kamu kira aku yang nindas Lydia di kantor? Bianca, jangan sampai aku lihat kamu nyakitin orang pakai cara kayak gini lagi. Kalau enggak, aku gak bakal diem aja. Pertama kalinya setelah nikah, Niko karena wanita lain. Dan hal yang gak aku lakukan, kehilangan akal, juga marahin aku. Rasanya sangat menyakitkan. Seperti kaca yang pecah. Seperti air tumpah yang gak bisa diambil. Mulai hari ini, Lydia jadi asisten pribadiku. Bisa bebas masuk semua bagian kantor. Asisten Helen, kamu dipecat. Lydia yang gantiin posisi kamu. Gimana? Bisa aja. Padahal asisten Helen udah kerja sama bos Niko selama 7 tahun. Dia gak salah apa-apa. Masa bisa segampang itu dipecat? Gitu ya? Kalian lihat baik-baik. Asisten Helen salah gunain jabatan. Dan nindas orang lain. Wah, kok bisa gitu? Benar. Aku emang salah gunain jabatan menyulitkan Lydia. Gak punya toleransi. Gak bisa membedakan benar salah. Campur urusan pribadi dan menekan rekan kerja. Apa masih ngerasa pantas jadi asisten pribadi? Cepetan pergi. Semuanya bubar. Gak ada yang berani ganggu kamu lagi. Kalau Kak Bianca tahu kamu pecat asisten kepercayaannya, pasti dia marah besar. Kamu takut istriku ganggu kamu lagi? Selama kamu di sisiku, gak akan ada yang berani ganggu aku. Tapi kalau kamu gak ada... Tenang aja. Aku gak bakal biarin ada yang ganggu kamu. Tapi kamu kan sibuk banget. Gak bisa jagain aku 24 jam. Kamu malah bikin aku kepikiran. Aku pulang ambil barang. Mulai sekarang ku jaga kamu sehari penuh. Ikut aku. Niko, aku udah bilang, itu terakhir kalinya. Bianca, mulai sekarang kita pisah rumah. Aku ajak Lydia datang buat ambil baju gantiku. Nyonya, kok bisa sampai pisah rumah sama bos? Baru kali ini, karena Lydia
bisa sampai perang dingin gini gak pernah terjadi. Sangat menyakitkan. Kalau Niko mau nyusahin orang lain, dia pasti lebih parah dari aku. Ikuti aja perintahnya. Siapin koper. Nyonya, ayo kita tukeran kontak. Kalau ada apa-apa, bisa langsung hubungi aku. Gak perlu berhubungan. Kalian mau sejauh apa? Silahkan pergi. Kalau kamu suruh orang ganggu Lydia lagi, aku bakal cerai denganmu. Ayo. Nyonya, mending Anda ngalah dulu. Minta maaf ke Tuan. Selama ini kalian gak pernah ribut. Kenapa tiba-tiba jadi gini? Konyol. Kenapa aku yang harus minta maaf? Memang orang yang hidup gak pernah menang melawan yang mati. Pernikahan ini gak bisa diselamatin. Sejak saat itu, Niko gak pernah balik lagi. Tapi di sosial media Lydia sering terus update. Pertama kalinya pakai baju Chanel yang dibuat khusus. Datang ke Gala Dana Citra bareng Bos Niko. Hadir forum puncak bareng Bos Niko. Pemandangan malam Hotel Sanur indah sekali. Temenin Bos Niko foto bareng CEO Investama. Ketemu orang yang tepat bikin kita ngalamin banyak hal pertama kali. Dulu yang nemenin Niko ikutan acara-acara itu aku. Kini, pendamping tetapnya digantikan sama orang yang mirip cinta pertamanya Lydia. Pernikahan begini lebih baik gak ada. Nona Bianca, apa ada perintah? Bantu aku urus pembagian aset grup Saputra. Aku mau cerai sama Niko. Karena pernikahan aliansi ini, 2 grup saling punya saham. Ditambah dana keluarga yang ibu kelola, berbagai properti dan saham, kapal dan investasi lainnya tak terhitung. Bahkan ada properti di luar negeri juga. Mengurus semua ini butuh waktu. Gak apa-apa, aku bisa tunggu. Hari ini ulang tahunnya Mama. Ayo pulang, makan bersama. Oke. Turun ke bawah 10 menit lagi. Aku jemput kamu. Tolong buangin semua barang di rumah. Ini, buang juga. Nyonya, ini apa nggak bisa dibicarain dulu sama Bos Niko? Gak usah, lakuin aja. Selesai bersihin langsung bisa pergi. Ini upahmu. Ini... Cepat naik. Kak Bianca, kursi depannya disiapkan untukmu. Kak Bianca, kami baru pulang dari Mataram hari ini. Nyonya Friska bilang kangen Bos Niko, jadi sekalian bawa oleh-oleh bareng ke rumah Nyonya Friska. Iya. Benar. Iya. Lihat mereka sudah datang. Niko, Bianca, akhirnya kalian datang. Ma. Niko, wanita ini siapa? Namanya Lydia, mirip sama cinta pertama anakmu. Makanya dijadikan asisten pribadi, anak kesayangan kalian. Karena dia jadi bermusuhan denganku. Bukan hanya membelanya di perusahaan, bahkan membawanya ke jamuan buat permalukan aku. Niko ini biasanya nggak pernah macem-macem. Ini ada apa sebenarnya? Lydia itu kelihatan banget bukan orang baik. Niko pasti sudah kena rayuannya dia. Namanya juga cowok. Siapa yang tahan digoda terus? Niko, ada apa ini? Jelaskan ke ayah. Masalah kita berdua kenapa bawa ke orang tua? Sebenarnya kamu mau apa? Bianca, tenang aja ya. Mama pasti suruh Niko minta maaf ke kamu. Mama gak bakal biarin kamu tersakiti sedikit pun. Maaf. Niko, kita cerai aja. Apa itu segininya? Kamu bilang apa? Mau cerai sama kamu? Gak ngerti. Bianca, cerai itu bukan buat main-main. Kalau ada yang bikin kamu sedih, bilang ke Mama. Mama bakal belain kamu. Kamu gara-gara Lydia.
Mau cerai sama aku? Aku udah bilang dengan jelas. Itu pertama kalinya dan juga yang terakhir. Kalau kamu sebegitu pedulinya sama sekretarismu, aku relakan kalian. Bianca, aku udah ngomong berkali-kali, aku gak selingkuh. Aku harus gimana lagi baru kamu percaya sama aku? Aku percaya sama kamu. Aku juga tahu sementara ini, kamu gak buat apa-apa yang menyakitiku. Lalu kenapa tetap mau cerai? Karena menurutku kamu udah kotor. Kalung 4 miliar yang kamu kasih buat sekretarismu. Sampai bawa dia buat gantiin aku ke pesta ulang tahun orang tuamu. Kamu selalu bawa dia di sisimu. Kalian udah terlalu dekat. Niko, aku bukan orang bodoh. Kamu lakuin semua itu buat ngingetin aku agar aku mundur kan? Gak nyangka, Niko kelihatannya baik-baik. Ternyata di belakang kayak gini. Semua sopan santunmu kayak masuk perut anjing aja. Kalau aku dengan pria lain selalu bersama, lalu bawa pulang buat kenalin ke orang tuaku, habis itu bilang ke kamu, kita gak ada hubungan apa-apa, kamu bakal pikir apa? Niko, aku suruh pengacara bikin surat perceraian. Kalau udah oke, tinggal tanda tangan aja. Minggir. Sore aku ada janji buat cek kehamilan. Gak mau buang waktu buatmu di sini. Apa katamu? Aku hamil. Apa? Ternyata hamil. Seriusan? Kamu hamil? Beneran Bianca? Ini kabar besar sekali. Kapan taunya? Baru ketahuan kemarin. Kata dokter, udah 3 minggu. Baguslah Bianca hamil. Kita bakal jadi kakek nenek. Iya, Bianca, kamu pahlawan buat keluarga Saputra. Siapa yang bikin kamu marah, ayah bakal belain kamu. Kak Bianca, apa nggak salah hitung? Tapi 2 bulan terakhir ini, aku sama bos Niko lagi dinas ke luar negeri kan? Gak salah, aku udah cek sama profesor kandungan terkenal. Memang baru 3 minggu. Oh iya, selama ini Niko gak di rumah. Anak ini bukan anaknya. Bianca! Niko, kasih selamat ke aku. Aku bakal jadi ibu. Jangan bercanda. Sayangnya, aku gak bercanda. Dan anak ini memang bukan anakmu. Beneran hamil? Ternyata. Pas kamu lagi bulan madu sama selingkuhanmu, aku kesepian. Jadi juga cari beberapa mantan untuk habiskan malam. Sekarang aku gak tahu siapa ayah dari anak ini. Kalau kamu gak keberatan, aku bisa biarkan anak ini panggil kamu ayah. Tapi harus pakai margaku. Cukup! Kenapa, Niko? Dihianatin rasanya enak kan? Aku gak pernah sekalipun selingkuh dari kamu. Sepertinya kabar ini benar bikin dia kaget. Hubungan kami hanya rekan kerja. Gak pernah lebih apalagi selingkuh. Oh ya? Sekretarismu itu pamer di media sosialnya tentang rutinitas kerja bareng kamu. Kamu gak tahu? Bahkan teman-teman kita juga curiga ada yang gak beres. Dan nyuruh aku buat lebih waspada. Kamu masih bilang itu gak kelewatan? Niko, kalau kamu bisa ajak dia lihat bintang sama bulan, aku juga bisa ngobrol sama cowok lain. Bahas puisi, lagu, sama filsafat hidup. Sayangnya, kali ini aku pulang gak bawa cowok. Kalau dibandingin sama kelakuanmu, aku masih kalah 1 langkah. Bianca, hubunganku sama Lydia bersih. Kami selain ngomongin kerjaan, hampir gak ada interaksi lain. Aku cuma mau manfaatin Lydia mengingatkan orang sekitarku. Aku gak ngerti kenapa hubungan kita bisa jadi begini. Kak Bianca, aku sama bos Niko beneran gak ada apa-apa. Aku telepon Nyonya beberapa kali biar kerja lebih gampang. Makanya aku sekalian mampir ke sini. Semuanya aku lakuin demi kerjaan. Kamu mungkin gak ngerti karena gak pernah kerja. Sebagai sekretarisnya bos Niko, semuanya aku harus serba bisa. Aku dan bos Niko gak pernah berlebihan. Oh ya? Kamu sendiri yang minta ikut ke lelang pribadi kita. Duduk di kursi yang khusus buatku. Membiarkan istri bos terpinggirkan. Apa itu yang kamu maksud harus serba bisa? Niko, ini hasil kamu latih 2 bulan sebagai asisten utama. Helen itu juga perempuan. Sejak lulus kuliah dia selalu ikut denganmu. Tapi pernahkah dia duduk di kursi itu? Dia jauh lebih serba bisa daripada Lydia. Apa aku pernah kesal padanya? Niko, kita cerai. Kamu sendiri lakuin hal segitu memalukan, masih berani melawan istri. Aku sungguh gak tahu gimana bisa punya anak gak tahu diri kayak kamu. Hari ini kamu bawa dia apa maksudnya? Mau suruh Bianca mundur? Atau bilang pada kami berdua, kamu siap ganti istri? Enggak, bukan. Aku cuma sekretaris bos Niko. Om Tante, kalian jangan salah paham. Kalian ngomong apa? Kami gak ada apa-apa. Dia cuma sekretarisku. Aku gak selingkuh. Kamu...
Kamu udah bawa dia kemari. Kamu pikir kami ini buta atau bodoh? Ma, Pa, aku sama Lydia cuma hubungan atasan sama bawahan. Aku sumpah, beneran gak selingkuh. Hubungan kami bersih. Kalian jangan percaya omong kosong Bianca. Kalian gak percaya sama anak sendiri? Masa malah percaya sama orang luar? Orang luar? Bianca itu istrimu. Mana bisa dibilang orang luar? Pa, Ma, kalau dia udah ngomong begitu, aku rasa kita emang gak perlu lanjut lagi. Kalau ada masalah, bahas di rumah. Bos Niko, Barang-barangmu mana? Ini apa maksudnya? Kalau emang mau cerai, barang-barang harus diberesin dulu. Pembantu mana? Orangnya udah kupecat. Jadi cerai ini udah kamu rencanain dari awal.